saya berhalangan, baru selesai ada kegiatan untuk mempersiapkan kewirausahaan mahasiswa Indonesia yang alhamdulillah teman-teman di P2MW masuk untuk diundang di KMI Expo seluruh Indonesia yang akan dilaksanakan tanggal 15 sampai 17 November ini, sehingga maraton kita menyiapkannya gitu. Tidak menjadi tadi langsung itu sih ya. Iya punya kali dilepasin aja. Oh, udah bisi ya batang penumpang. Udah di depan harus. Nah, terus biasa tuh langsung masuk. Ya, baik Bapak dan Ibu, kita mulai saja. Bapak dan Ibu sudah dibagi tugas kan ya? Sudah mulai mengerjakannya belum? Ya Bu, izin Bu, sebetulnya kelompok sudah kita bagi Bu, hanya justru kami di sini. Karena yang di kelas Bu. Pak Imam, punten mic-nya bisa di kan Pak Imam di mute sebentar. Nah, jadi kami di kelas ada pertanyaan Bu, terkait dengan pembedaan untuk jurnal dengan pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu yang kami itu masih belum jelas definisinya. Kalau untuk jurnal kami sudah baca di buku panduan itu kebayang gitu. Ya, siap. Akan kita bahas Pak Yuyus untuk pembekalan bahwa Bapak dan Ibu bagaimana mengerjakan proyeknya ya, sehingga sesuai dengan luaran yang kita inginkan. Mohon izin share screen-nya Pak. Pak Imam, punten Pak Imam sudah di open security-nya. Oh ya, sudah, silakan Bu. Sudah, oke. Baik Bapak dan Ibu, berkaitan dengan tugas individu maupun tugas kelompok, Bapak dan Ibu sebetulnya sudah merancang ya bagaimana konsep pembelajaran sesuai dengan output yang akan Bapak dan Ibu tempuh sampai 4 sebetulnya ya. Jadi tugas dari mata kuliah kami ini nanti bisa juga terus dikembangkan menjadi bahan tulisan Bapak dan Ibu, tentunya diperdalam baik di dalam penelitian maupun dalam pengabdian masyarakatnya, sehingga menjadi bahan untuk jurnal dan bisa dipublikasikan. Bapak dan Ibu, kita tahu lah pasti publikasi ilmiah itu apa sih sebetulnya, tapi kadang-kadang kita tidak paham ya maknanya seperti apa, sehingga aturan mainnya bagaimana untuk menulis di jurnal nasional terindeks Sinta ataupun jurnal internasional yang bereputasi. Mungkin pada materi pertemuan hari ini kita bahas bagaimana kepentingannya kita menulis untuk publikasi ilmiah tersebut. Jadi Pak, sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan perubahan paradigma bahwa sekitar 1 jam lagi ke atas. Tulisan Ibu dan Bapak pada publikasi ilmiah ini adalah untuk menyebarluaskan ilmu tersebut. Nah, publikasi ilmiah ini bisa bisa dari hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Kemarin kalau tidak salah Pak Yuyus bertanya similarity-nya berapa Bu? Gitu. Nah, itu adalah salah satu untuk pemenuhan kaidah ilmiahnya bahwa plagiarisme dari nggak bisa. teman-teman yang lain di mute ya mikrofonnya biar saya tidak tidak gogorowokan. Ya, jadi publikasi ilmiah ini merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dan ditulis dengan sesuai dengan etika keilmuan dan memenuhi kaidah ilmiah. Jadi bukan tulisan fiksi ya, sehingga kita harus paham
apa yang menjadi referensinya. Makanya salah satu tugas Bapak dan Ibu juga pada tugas review jurnal ini salah satunya untuk melaksanakan pembiasaan bagaimana Bapak dan Ibu membaca jurnal, bagaimana kaidah ilmiahnya itu bisa terpenuhi, dan bagaimana etika ketika kita akan melaksanakan penulisan publikasi ilmiah tersebut gitu ya. Jadi itu untuk latihan kita ya. Jadi punten bukan ngerepotin Bapak dan Ibu, udah pasti udah pada pinter semua lah untuk menganalisisnya. Tapi kalau tidak dipaksa biasanya itu suka tidak jalan ya. Nah, Pak, publikasi ilmiah juga sebagai indikator kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di suatu negara. Jangankan di negara ya, kita juga kemajuan daripada pengetahuan dan teknologi juga diindikasikan dengan publikasi ilmiah, terutama untuk perguruan tinggi ya. Bagaimana akreditasi ini juga dinilai dari bagaimana jumlah publikasi ilmiah yang yang diproduksi oleh sivitas akademikanya, malahan untuk publikasi ilmiah juga untuk akreditasi perguruan tinggi jumlah sitasinya ya, jumlah berapa orang yang merujuk daripada tulisan Bapak dan Ibu ya. Jadi sebagai indikator daripada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di institusinya juga. Oleh karena itu maka pada jenjang S1, S2 dan S3 harus mempublikasikan karya ilmiahnya di jurnal. Tapi tentunya kita harus memilih betul ya jurnal yang bagaimana yang mau kita submit. Jangan jurnal yang predator, jangan jurnal yang discontinue, jangan jurnal yang abal-abal atau proceeding yang dihasilkan dari hasil seminar yang ala kadarnya gitu. Jadi harus yang bereputasi. Bagaimana? Ya harus yang tadi yang terindeksasi dari Kemendikbudristek ya kalau kita mengacunya. Nah, dosen di perguruan tinggi malah sekarang guru-guru juga wajib melakukan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat yang ditulis untuk publikasi ilmiahnya. Sebetulnya dari tahun 2021 ini sudah ada kemajuan ya untuk publikasi ilmiah ini sampai 600%. Khususnya untuk di perguruan tinggi, karena salah satu indikator kemajuan penelitian dan pengabdian masyarakat ya, indikator luarannya ini adalah hasil daripada jurnalnya ya. Ketika Bapak dan Ibu memperoleh hibah dari Kemendikbudristek, luaran yang diwajibkan adalah publikasi ilmiahnya dan juga bagaimana Bapak dan Ibu bisa menghak kekayaan intelektualkan dan mempatenkan dari produk-produk yang Bapak dan Ibu peroleh. Yaitu salah satu indikatornya ketika Bapak dan Ibu mempunyai hibah, yang mendapatkan dana hibah. Contoh teman-teman yang nanti akan expo ini mendapatkan dana hibah dari Belmawa. Dana hibahnya nggak banyak, hanya 25 juta gitu. Tapi lumayan lah buat latihan anak-anak berwirausaha itu. Nah, luaran hasilnya ini salah satunya harus mempublikasikannya, baik itu di media sosial maupun di jurnal nasional. Itu salah satu luaran wajib daripada kegiatan tersebut. Nah, bagaimana sebetulnya karya ilmiah yang bermutu ini ya? Kadang kita tahulah karya ilmiah, tapi bermutu atau tidak, tentunya kita kurang paham ya, hanya sekedar tahu saja. Nah, karya ilmiah yang dihasilkan oleh kegiatan kita ini tentunya harus bermutu ya. Bermutu ini harus melewati proses penelaahan, harus melewati proses penelaahan atau review yang ketat oleh mitra bestari atau oleh peer group-nya dan ditunjuk oleh penerbit ilmiah yang berwibawa. Karena prosesnya yang susah ini, maka salah satu sekarang dituangkan di dalam Permenristek Dikbud nomor 53
kalau nggak salah ya, benar, 53 tahun 2023 mengenai standar penjaminan mutu pendidikan, bahwa untuk jenjang S2 ini bisa memilih ya tugas akhirnya, apakah membuat prototipe ataukah tesis ataukah juga publikasi ilmiah hasil penelitian atau pengabdian masyarakat yang dipublikasikan pada jurnal baik nasional maupun internasional. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa memilihnya ya, apakah mau bikin prototipe, apa mau bikin tesis ataupun hasil jurnal. Nah, tugas dari mata kuliah ini bisa dibangun, kata saya tadi, bisa dibangun menjadi objek penelitian Bapak dan Ibu ya. Misalkan Bapak dan Ibu ingin melihat bagaimana gaya kepemimpinan di suatu sekolah, di sekolah X atau di madrasah X. Nah, nanti Bapak dan Ibu ketika melakukan penelitian, kembangkan misalkan dari indikatornya, misalkan bagaimana merubah gaya pemimpin yang konvensional menjadi gaya pemimpin yang transformasional, apa gaya kepemimpinan yang transaksional. Nanti Bapak dan Ibu teliti, oh sekarang mungkin di pesantren ini gaya kepemimpinan yang konvensional. Kelebihan dan kekurangannya apa, dianalisis dan nanti dikembangkan menjadi bagaimana di pesantren itu atau di sekolah itu menjadi menggiring supaya menjadi gaya kepemimpinan yang transaksional atau gaya kepemimpinan yang transformasional. Jadi dari hasil kajian Bapak dan Ibu mereview jurnal dan melaksanakan penelitian kecil dan melakukan pengabdian masyarakat, maka itu bisa dibangun menjadi nanti tugas akhir dari Bapak dan Ibu ya. Karena nanti tugas akhir dari Bapak dan Ibu ditentukan oleh Ibu dan Bapak sendiri ya, bukan ditentukan oleh pembimbing. Jadi kalau misalkan tertarik dengan bagian ini ya terus diperdalam. Jadi tidak kita terus bisa memperdalam ilmu tersebut ya, baru nanti hasilnya dipilih apakah nanti menjadi tesis, apakah Ibu dan Bapak membuat prototipe. Kalau di pendidikan biasanya model ya, misalkan model pembelajaran yang baru, metode pembelajaran yang baru dan lain-lain, dan ditulis di jurnal nasional maupun jurnal internasional ya. Jadi itu salah satunya kenapa karya ilmiah yang kita tulis harus bermutu. Nah, tadi disebutkan bahwa publikasi ilmiah ini merupakan bagian dari siklus penelitian dan PKM. Tadi pertanyaan Pak Yuyus, kita masih bingung bagaimana kita melakukan penulisan penelitian maupun penulisan PKM katanya. Nah, nanti karya ilmiah hasil dari penelitian tentunya berbeda dengan PKM ya. Kalau dari segi mulai dari judul berbeda ya. Kalau misalkan dari segi konsep, penelitian ini menemukan hal-hal yang baru atau menemukan solusi terhadap permasalahan. Nah, jadi di sana ada uji hipotetik, kalau metodenya kuantitatif ada uji variabilitas dan lain-lain ya, kalau itu tergantung daripada metode yang kita ambil. Nah, kalau pada PKM tentunya berbeda, jadi tidak ada lagi menjawab terhadap permasalahan. PKM ini harus kita sudah punya model yang utuh yang bisa diimplementasikan baik itu di satuan pendidikan maupun di masyarakat umum gitu. Jadi kalau penelitian kita masih mencari jawaban terhadap sesuatu permasalahan, tapi kalau di pengabdian masyarakat kita sudah punya hal yang firm bagaimana mengimplementasikan solusi tersebut gitu. Paham ya Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti tentunya dari judul, dari konsep, dari metode berbeda banget gitu ya. Nanti kita bahas. Nah, tujuan publikasi ilmiah merupakan temuan atau buah pikiran yang akan dikenalkan oleh masyarakat sehingga dapat segera diketahui, dan terpenting saat ini ialah mendapat pengakuan dari masyarakat dan sejawat sebidang. Nah,
inilah yang paling penting. Kenapa ketika kita mensubmit jurnalnya harus jurnal yang linier gitu. Jadi kalau misalkan jurnal pendidikan ya harus masuk ke dalam jurnal pendidikan. Jangan masuk ke jurnal law and politik karena bukan bidangnya. Sehingga tulisan kita ini direview oleh sejawat sebidangnya. Jadi mendapat pengakuan oleh tim reviewernya gitu bahwa tulisan kita ini sudah bagus dan sudah bisa disebarluaskan. Nah, kalau tulisan Bapak dan Ibu tidak linier, ya tidak masuk ke dalam jurnal yang yang sama dengan bidang ilmunya, itu tidak dapat tidak ada angka kreditnya ya. Kalau bagi dosen tidak punya nilai kum lah gitu, bisa sih diakui, tapi nilai kumnya sedikit kan sayang ya Ibu Bapak gitu. Kita udah capek bikin, terus karena tidak linier sehingga yang asalnya nilainya harus 20 misalkan menjadi 5 kan sayang ya, padahal produknya sudah ada gitu. Jadi kita maksimalkan, berarti kita harus memilih jurnalnya seperti apa. Nah, pemilihan jurnal nanti kita belajar bersama ya. Nah, jadi yang harus paling utama ini karena tujuan publikasi ilmiah ini adalah untuk pikiran kita untuk disebarkan kepada masyarakat dan harus mendapat pengakuan dari peer group-nya gitu ya. Itu yang paling penting. Jadi proses reviewer itu yang paling penting di dalam kita submission daripada jurnal. Kalau ada publisher yang mengiming-imingi bahwa tanpa review, tanpa itu mah pasti nggak bener lah publishernya ya, karena kalau misalkan publishernya yang benar itu proses reviewnya untuk jurnal internasional ini harus dari teman sejawat ya, sejawat sebidang dan juga dari 3 negara ya untuk yang internasional. Tapi kalau yang yang jurnal nasional sejawat sebidang ya, misalkan dalam bidang pendidikan, mitra bestarinya harus dari universitas yang lain ya. Terus tekaci misalkan kalau kita menulis orang Uninus menulis lagi di jurnal Uninus gitu. Sebetulnya tekaci, tapi karena ini kita latihan ya tidak masalah ya, supaya ketika kita pembiasaannya sudah bagus, sudah banyak, sudah biasa, kita nanti ketika submit ke jurnal yang sudah established, misalkan Sinta 2 itu sudah biasa gitu, sudah bisa. Nah, permasalahannya banyak yang sudah terlanjur menerbitkan dan menjadi korban jurnal predator. Tadi yang saya sebutkan ya, bahwa misalkan kalau tim reviewnya ini nggak benar-benar kepada Bapak dan Ibu menjanjikan akan mempublish jurnalnya dalam LOA 3 hari, terus publish 2 minggu. Nah, itu harus dipertanyakan ya. Karena kalau LOA mah gampang dibuat ya. Kita bikin aja kop surat misalkan, buat aja LOA sendiri bisa. Tapi ketika publish-nya itu kan harus melalui proses reviewer. Jadi harus hati-hati betul. Yang berikutnya, kemana mempublikasikan temuan penelitiannya. Nah, ini menjadi catatan bagi kita, karena ketika kita pemerintah mengemukakan suatu kebijakan mengenai perjurnalan ini gitu, banyak akhirnya yang membuka peluang ekonomi untuk mempublish daripada jurnal dengan cara yang cepat, dengan iming-imingan yang termurah dan lain-lain gitu, sehingga proses publish daripada tulisan Bapak Ibu juga segera gitu. Nah, ini harus kita hindari lah. Jadi Bapak Ibu dan Ibu nanti kita belajar bagaimana cara memilih jurnal yang sesuai ya. Bu Dokter izin, share screen-nya tidak tampil di layar, Bu. Tidak tampil. Oh ya, sama ini semuanya tidak tampil. Ya Bu, belum tampil share screen-nya. Mohon di. Punten. Kenapa ya? Saya udah ceritanya udah 6 slide. Ya Bu, kita kebingungan belum tampil di layar. Jadi hanya menyimak via audio saja. Ya, sebentar tuh ya. Tapi sampai permasalahan ya kita ya ceritanya ya.
Kenapa tidak? Sampai pada penerbit pemilihan jurnal. Oke. Tuh, di layar saya mah udah, Pak Yus. Udah ada belum? Sekarang ada, Bu. Alhamdulillah. Jika nama kalangkungnya. Ini kami lagi nobar, Bu, satu kelas semua ada di Oh kelas. gitu. Mohon maaf ya, harusnya kita ketemuan. Cuman saya tadi ada meeting dengan Undiksa, jadi repot juga. Oke, tidak apa-apa, Bu. Dilanjut, Bu Dokter, mangga. Ya, mangga, hatur nuhun. Jadi yang permasalahannya kita terjebak pada jurnal predator, kita terjebak pada seminar yang menghasilkan proceeding publikasi yang tidak sesuai, yaitu yang perlu dihindari ya. Sementara ini indeksasi di Indonesia yang diakui ini adalah Science and Technology indeks ya, dari Sinta. Sintanya sekarang udah versi 3. Bapak dan Ibu mungkin sudah paham ya bagaimana buka website daripada Sinta ketika Ibu dan Bapak dikasih tugas untuk mereview jurnal. Nah, berikutnya publikasi ilmiah ini harus bisa dalam bentuk apa saja. Yang pertama bisa dalam bentuk presentasi pada forum ilmiah, yang berikutnya laporan hasil penelitian ya, yang berikutnya tinjauan ilmiah dari pendidikan, tulisan ilmiah populer, artikel. Nah, ini semua ini jenis publikasi ilmiah ya, karya ilmiah kita yang bisa dipublikasikan. Nah, untuk di kelas ini kita hanya 3 publikasi ilmiah, yaitu buku berbentuk book chapter dengan tema kepemimpinan dan perilaku organisasi ya. Nanti tolong Ibu dan Bapak yang 16 orang ya membuat menjadi 8 tulisan, berarti silahkanlah Suten yang menulis apapun ya, hasil daripada penguatan dari jurnal individu Bapak dan Ibu ya. Nanti editornya cantumkan nama saya dengan Pak Brigjen Yusuf gitu. Jadi kami menjadi editor. Nah, Ibu dan Bapak menjadi penulisnya, itu untuk di buku. Demikian juga di penelitian maupun pengabdian masyarakat. Kontribusi nama dan ibu silahkan nomor 1 sampai 3 ya. Cukup mencantumkan nama kami di nomor 4 atau nomor 5, nomor berapapun. Supaya apa? Supaya kelihatan bahwa tulisan Bapak Ibu sudah di-review dulu lewat presentasi ya, lewat di chat pribadi dan lain-lain. Jadi untuk penulis pertama silahkan rundingkan orang yang mempunyai kontribusi yang paling paling banyak tentunya. Kalau nama kami terakhir saja ya, untuk supaya ada pengakuan bahwa tulisan Bapak Ibu itu sudah kami review. Nah, untuk mengetahui membuat hal tersebut tentunya kita harus paham dulu apa arti artikel, apa arti manuskrip, apa arti jurnal ya. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang paham apa yang disebut manuskrip atau naskah. Mangga Pak Imam, kinten-kinten yang biasanya nu jago bahasa Indonesia siapa? Bagaimana Ibu? Mohon maaf. Manuskrip itu apa sih sebetulnya? Bedakan dengan artikelnya. Aduh, belum paham Ibu, mohon maaf. Oh, belum tahu ya? Kenapa belum paham Ibu. Ya, jadi kalau manuskrip, kenapa nggak ada ya? Sebentar, kepencet. Dasar. Tas saya Pak? Manuskrip. Ada Bu. Ada Bu. Di manuskrip atau naskah adalah karya ilmiah yang akan disubmit. Jadi belum jadi gitu Pak, belum ada, belum tersubmit, belum ada LA-nya. Ya, karya tulis ilmiah yang belum terbit di sebuah jurnal atau proceeding. Bapak dan Ibu harus paham ya, bedanya jurnal apa, bedanya proceeding. Kalau proceeding adalah hasil dari tulisan yang sudah diseminarkan ya, tulisan ilmiah yang sudah diseminarkan.
Nah, biasanya dimuat di dalam proceeding. Nah, kalau jurnal ini adalah karya ilmiah yang kita submit di jurnal yang terindeksasi. Ya, terindeksasinya bisa Sinta, ya, bisa terindeks Scopus, WOS, dan lain-lain. Ya, jadi kalau karya ilmiah belum di terbit, belum jadi LOA, letter of acceptance, ya baru draft kita itu disebutnya manuskrip atau naskah, ya. Tapi kalau misalkan sudah dinyatakan diterima, kan kita kalau submit di dalam jurnal ini nanti keluar tuh letter of acceptance-nya gitu. Nah, itu berarti itu sudah disebut artikel atau paper, ya. Jadi itu pembedanya. Nah, kalau jurnal ini adalah wadahnya, ya, wadah untuk mempublikasikan artikel tersebut. Ya, jadi wadahnya dalam jurnal, makanya harus dalam satu bidang ilmu, ya, anu kaci teh Pak Imam gitu. Jadi kalau misalkan kita nulis pendidikan, jangan nulis di jurnal pertanian, nanti reviewernya nggak ngerti, ya. Ini terjadi. Nah, ketika teman-teman pertanian menulis di jurnal politik gitu atau di jurnal hukum, ya. Jadi namanya pertanian itu kan kuantitatif. Biasanya untuk membedakan signifikansi itu ada uji ANOVA dan ditulis untuk pembedanya ini dengan huruf kecil, ya, A, B, C, D. Itu tuh sebagai ciri bahwa ada signifikansi daripada perlakuan misalkan. Nah, karena reviewernya ini orang hukum, nggak ngerti gitu ya, ditulis belakangnya teh AM PM lah, kok jadi AM PM gitu loh. AM PM kan yang menandakan waktu gitu. Nah, karena apa? Reviewernya nggak ngerti, makanya kita harus masukkan manuskrip kita atau naskah kita kepada jurnal yang sejenis, ya. Nah, ini mungkin hierarki jurnal sesuai dengan aturan. Ini mah kalau bagi dosen, saya kurang paham apakah guru juga sama gitu ya, nilainya seperti ini. Nah, makanya kalau misalkan Bapak dan Ibu milih jurnal nasional tapi tidak Sinta, oh nilainya hanya 10 gitu, sayang ya. Tapi kalau misalkan Sinta 5 sampai 6 nilainya 15. Nah, ini biasanya kalau Ibu dan Bapak mengajukan kenaikan golongan, ya, itu menjadi penilaiannya. Nah, bagaimana kriteria tulisan untuk artikel ilmiah yang bagus itu, ya. Jadi kriteria tulisan untuk artikel ilmiah yang mempunyai orisinalitas, ya. Jadi harus orsinil, harus menarik dan up to date. Ya, bagaimana caranya? Yang paling penting ini Ibu dan Bapak harus menarik ketika menulis abstrak. Ya, nanti kita belajar bagaimana menulis abstrak sesuai dengan gaya Imrad yang kemarin saya ceritakan, ya. Di kelas ini apa di kelas mana ya, lupa. Nah, komponen artikel di jurnal ilmiah biasanya ketika Bapak Ibu buka website jurnal tersebut, di bawahnya ada MN Scope. Jadi di AOS, si MN Scope ini tujuannya apa, scope-nya apa saja. Kalau misalkan Ibu dan Bapak jurnalnya multidisciplinary gitu, nggak masalah, itu bisa masuk. Cuman itu nilainya tidak banyak gitu ya. Kalau misalkan jurnal Sinta 4 aja kita mempunyai nilai 20, kalau multidisciplinary itu hanya nilainya 10, kan sayang gitu ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu buka website jurnal, baca dulu MN scope-nya apa, ya. Terus yang berikutnya, lihat bagaimana gaya khas daripada jurnal tersebut. Terus bagaimana konsistensi ketika jurnal tersebut terbit, ya. Apakah keberkalaan namanya tuh. Apakah berkala 1 tahun 3 kali terbit, 2 kali terbit, itu bagus ya. 2 sampai 4 kali terbit lah yang bagus itu. Tapi kalau misalkan jurnalnya tiap hari terbit,
dan jurnalnya juga tulisannya misalkan 100 tulisan, nah itu udah jurnal yang cari duit itu ya. Jadi hati-hati betul kepada yang menawarkan jurnal-jurnal tersebut. Jadi biasanya setahun 2-4 kali terbit, jumlah manuskrip yang mau di publish itu hanya maksimal 15 manuskrip ya. Ketika Bapak dan Ibu punya jurnal, nih ada Bapak dan Ibu yang menjadi publisher atau menjadi pengelola jurnal, bisa mengajukan akreditasi jurnal itu kalau sudah 4 kali terbit ya. Jadi kalau 4 kali 15 berarti 60 tulisan, 4 kali terbit, barulah jurnal Bapak dan Ibu diakreditasi. Nanti diakreditasinya masuknya ke Sinta berapa? Sinta 5, Sinta 6, Sinta 1 sampai 6 ya, terserah nanti di badan akreditasinya seperti apa. Apa yang disebut jurnal nasional terakreditasi? Nah, jurnal nasional terakreditasi ini merupakan terbitan berkala ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi. Yang tadi saya sebutkan bahwa kalau untuk akreditasi jurnalnya harus 4 kali terbit dulu, sekitar 2 tahun itu baru bisa mengajukan akreditasi. Ya, nah nanti kalau sudah akreditasi, Bapak dan Ibu bisa mempublishnya, menawarkan kepada orang lain bahwa jurnal Bapak dan Ibu bisa menerima tulisan dan itu nanti dicantumkan nilai Sintanya, Sinta berapa. Semakin rendah nilai Sinta, maksudnya Sinta ke-1, ke-2 ke sana itu semakin mahal. Biasanya kalau Sinta 4, Sinta 5 itu ya nanti tergantung daripada publishernya, sekitar 300 sampai 400 lah gitu. Tapi kalau Sinta 2 itu udah sekitar 1,5 jutaan lah harga fee untuk pembayarannya. Nah, jurnal nasional ini yang tadi saya sebutkan adalah terbitan berkala ilmiah yang memenuhi kriteria bahwa sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika keilmuan, mempunyai ISSN tuh internasional standar serial number ya. Nah, terus memiliki terbitan versi daring. Nah, kita kan sekarang segala ada online ya. Kalau misalkan yang nasional terakreditasi, ini online-nya itu yang paling perlu. Nah, nanti kalau misalkan Ibu dan Bapak perlu artikelnya di print, tinggal pesan kepada publishernya. Yang tujuannya menampung dan mengkomunikasikan hasil penelitian ilmiah atau konsep ilmiah pada disiplin ilmu tertentu. Jadi tolong disiplin ilmu tertentu ini yang harus digarisbawahi ya. Jadi jangan salah kamar gitu ya. Nah, terus ini tujuannya untuk menginformasikan daripada keilmuan kita. Nah, bahasa yang digunakan biasanya bahasa Indonesia ya, terus pada abstrak biasanya pakai bahasa Inggris juga di bawahnya. Tapi juga harus ada keyword itu adalah untuk mencari sebetulnya, untuk menelusuri daripada manuskrip artikel kita. Nah, terus kalau jurnal nasional mempunyai dewan editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan dari 2 institusi yang berbeda. Jadi dewan editor ini untuk jurnal Uninus tidak boleh hanya dari Uninus gitu, tapi juga harus ada dari universitas yang lain, mitra bestarinya. Nah, apa itu jurnal internasional? Sama ya, jurnal internasional itu terbitan berkala ilmiah dengan kriteria bahwa karya ilmiah tersebut ditulis sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Terus sama harus mempunyai ISSN, terus ditulis menggunakan bahasa resmi PBB
ya, tidak hanya bahasa Inggris saja Bapak dan Ibu, tapi bisa Prancis, bisa Arab, bisa Rusia, atau juga bisa juga bahasa Cina ya. Cuman ya kita Inggris aja hese gitu ya, apalagi ke yang lain. Tapi mungkin Ibu dan Bapak ada yang paham ini, yang punya latar belakang sastra Arab, silahkan gitu. Nanti yang menilainya saya akan minta tolong teman-teman dari FAI gitu ya. Nah, jurnal internasional juga memiliki terbitan versi daring, dikelola secara profesional, ya. Ada dewan editor. Nah, dewan editor juga pakar di bidangnya dan sedikitnya berasal dari 4 negara. Tadi ada kesalahan, saya 3 negara ya, harusnya 4 negara. Nah, terus artikel ilmiahnya dalam satu terbitan atau isu ditulis oleh penulis dari berbagai negara. Jadi kalau misalkan di jurnal tersebut ya ada websitenya, website cloning, misalkan satu jurnal dengan website Sikendo gitu, tiba-tiba Bapak dan Ibu ada yang menawarkan jurnal Aversita gitu. Memang jurnal Sikendo itu adalah jurnal yang apa itu namanya, Scopus ya, Q1 Q2 betul gitu. Tapi yang jurnal cloningnya ini, jurnal yang websitenya Aversita ini bukan jurnal resmi gitu ya, jadi disebutnya jurnal cloning. Nah, pada jurnal cloning ini biasanya menawarkan harganya tinggi gitu, terus apa namanya, terbitnya banyak ya, isunya banyak, dan setiap bulan biasanya terbit. Nah, terus untuk jurnal internasional yang sesuai ini harus dalam satu apa namanya, terbitannya harus juga berasal dari negara yang lain ya. Kalau misalkan dari Malaysia, dari ini bisalah kita kondisikan teman-teman kita yang ada di sana. Tapi kalau lebih bagus ini kalau jurnal apa namanya, reviewernya, mitra bestarinya dari negara-negara yang lain gitu ya. Nah, indikator jurnal internasional yang bereputasi yang diakui oleh Kemenristek-Dikti, jadi biasanya diterbitkan oleh perguruan tinggi atau publisher yang kredibel ya. Contoh yang diterbitkan oleh WOS ya, Web of Science dan Scopus. Nah, ini harus Bapak pahami, ada juga dengan nilai SJR. Nilai SJR ini nilai indeksasinya ya. Kalau kurang dari 0,15 ya ada 0,05. Jadi kita pilih nilai SJR-nya yang mempunyai impact faktornya yang tinggi biasanya ya. Jadi tulisan Bapak Ibu tersebut sudah dinilai dan membuat impact faktornya tinggi gitu ya, bisa dipublish di semua negara dengan tingkat keterbacaannya tinggi gitu. Nah, biasanya diterbitkan oleh asosiasi profesi internasional yang bereputasi ya. Jadi bisa juga publishernya asosiasi profesi ya. Misalkan kalau misalkan di kita misalkan yang jurnal apa namanya, agronomi diterbitkan oleh teman-teman pagi yang Persatuan Ahli Agronomi Indonesia misalkan, itu bisa saja ya. Jurnal internasional ini harus terindeks dalam basis data internasional dan diakui oleh Kemenristek-Dikti. Jadi harus ada impact faktornya. Nah, tadi saya sudah mencantumkan bahwa pada jurnal tersebut ada yang publish lewat online ya. Jadi yang disebut e-jurnal atau publikasi dalam format elektronik dan juga mempunyai ISSN. Nah, kita sekarang lebih dimudahkan ya, bahwa kita submissionnya juga, proses mensubmitnya lewat online juga, sehingga nanti proses reviewernya juga Bapak dan Ibu berkomunikasi dengan reviewernya juga lewat website tersebut yang sudah disubmit ya.
Nah, isi daripada e-jurnal itu bisa buku juga, bisa artikel, bisa proceeding ya. Terus format dokumennya biasanya hypertext markup language. Jadi HTML ya Bapak dan Ibu kan sudah paham ya, ada HTML, ada Word, ada PDF. Nah, pada format dokumen pada e-jurnal ini biasanya bentuknya HTML atau juga PDF ya. Portable dokumen format. Saya juga baru paham gitu ya bahwa HTML ini salah satu penciri daripada e-jurnal. Yang kita suka biasa submit ini biasanya lewat PDF ya. Jadi HTML juga bisa ya untuk proses submission. Nah, biasanya untuk proses penerbitan e-jurnal ada pengumuman, ada permintaan naskah, ada pengiriman naskah dari penulis, ada review, ada pemberitahuan hasil review, terus ada pengiriman perbaikan naskah, terus ada pengeditan, pencetakan, dan distribusi. Nah, pada jurnal yang benar, tahapan ini dilaksanakan Bapak dan Ibu, tapi pada jurnal yang cloning biasanya ketika Bapak dan Ibu mengirimkan naskah tiba-tiba ada LOA gitu ya, tidak juga pakai proses review, akhirnya bisa terbit. Nah, ini yang membahayakan sebetulnya, sehingga penulisan artikel Ibu dan Bapak di jurnal tersebut tidak diakui ya. Nah, bagaimana cara menceknya ya? Karena kita harus terhindar dari jurnal yang cloning yang disebutkan atau jurnal yang discontinue ya. Yang pertama, coba cek gitu, yang punya ISSN, baik ISSN cetak maupun ISSN online ya. Nah, biasanya nomor ISSN itu ada pada di halaman website jurnal dan di sebelah kanan biasanya. Pastikan itu ada. Terus lihat juga kalau misalkan asosiasinya atau perguruan tinggi penerbitnya yang untuk apakah ada di pangkalan data Scopus atau WOS ataupun apapun ya. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah bayar publish di jurnal yang katanya Scopus, tapi Bapak dan Ibu ragu, silahkan cek di laman Scopus ini. Cantumkan saja nama autornya, Bapak dan Ibu, atau nama title-nya. Apa sih title? Judul ya. Nah, nanti kalau misalkan nama Bapak dan Ibu ada, nah berarti jurnal yang dijanjikan itu betul ya, bahwa terindeks di Scopus ya. Enggak pedulilah Scopusnya Q berapa gitu ya, mau Q4, mau Q2 gitu. Tapi nama Ibu dan Bapak ada di sini berarti aman, bahwa jurnal yang Bapak dan Ibu submit itu ada di laman Scopus. Nah, yang berikutnya temukan coverage years-nya untuk memastikan bahwa jurnal tersebut masih aktif terindeks. Nah, biasanya Scopus ini mengeluarkan data gitu per semester bahwa jurnal ini yang terindeks, jurnal ini yang discontinue. Tapi kan kita males ya untuk baca-baca yang gitu, lebih bagus berkunjung aja ke laman Scopus.com-nya. Nah, cek jurnal internasional yang bagus ini kalau nilai indeksasinya, nilai dampaknya ini sekitar 0,15 atau 0,10 biasanya itu sudah aman. Ada di Q3 ya. Di Q3 ini nanti Bapak dan Ibu paham apa yang disebut jurnal Q3, Q1 dan yang lain. Ya. Nah, untuk mengenal jurnal bereputasi, ada beberapa istilah yang Ibu Bapak harus paham. Apa yang disebut peer review, apa yang disebut indexing system, apa yang disebut impact factor, apa yang tadi saya selalu bilang publisher apa sih gitu. Apa yang disebut close and open access jurnal gitu. Nah, jadi dengan memahami
istilah-istilah pada jurnal yang bereputasi itu, maka Ibu dan Bapak bisa terhindar dari jurnal yang discontinue maupun jurnal yang cloning ya. Nah, terus ada kesalahpahaman kita bahwa jurnal yang bereputasi tinggi ini hanya yang terindeks di Scopus. Tidak, Ibu dan Bapak ya. Kalau yang internasional oke, yang terindeks Scopus, tapi ada juga indexing yang lain, misalkan WOS tadi ya. Itu salah satu juga indeksasi pada jurnal. Nah, apa yang disebut peer review jurnal? Jadi proses peer review jurnal ini adalah proses bagaimana mengkaji daripada naskah atau manuskrip yang Bapak dan Ibu kirim ini, baik judulnya, abstraknya, kata kuncinya, metodenya, hasilnya direview oleh reviewer yang kalau jurnal internasional reviewernya sebidang ilmu tapi dari beberapa negara ya. Nah, bagaimana dari manuskrip ini diproses reviewer jurnal dan menjadi tulisan yang baik dan benar. Tulisan yang baik dan benar ini ketika sudah ada proses plagiarisme. Biasanya plagiarisme untuk Scopus ini kurang dari 15%. Terus bagaimana referensinya, bagaimana autornya, bagaimana address-nya, bagaimana knowledge-nya. Nah, ini merupakan suatu proses supaya Bapak dan Ibu proses review supaya naskah atau manuskrip Bapak dan Ibu itu bisa diterima oleh publisher dan publish gitu ya. Nah, apa yang disebut indexing system? Nah, indexing system ini merefleksikan kualitas daripada jurnal tersebut Bapak dan Ibu ya. Biasanya lembaga pengindeksnya banyak ya. Kalau di Indonesia Garuda ya, Google Scholar itu sudah biasa Bapak dan Ibu memakai ya lembaga pengindeks tersebut. Nah, pada indexing system ini kualitas daripada jurnalnya kita bisa melihat ya, semakin rendah nilai indexing system, misalkan pada Scopus yang Q1 ini berarti artikelnya semakin bagus dan sudah mempunyai proses review yang sesuai. Ya. Jadi indexing system itu tidak hanya dari Scopus, bisa juga PubMed, bisa Embassy, bisa EBSCO, bisa Google Scholar dan yang lainnya. Ya, jadi kalau kita karena Scopus ini di semua negara diakui, kita pakai aja yang Scopus. Nah, kalau di Indonesia sendiri ada yang disebut SINTA ya, Science and Technology Index. Nah, biasanya ini lembaga pengindeks baik itu untuk institusinya ya, baik itu melihat hasil penelitian, baik itu melihat hasil pengabdian masyarakat ataupun baik bagaimana indeksasi dari buku-buku yang dikeluarkan oleh institusi maupun oleh personal daripada perguruan tinggi tersebut ya, itu disebutnya di Indonesia ini lembaga pengindeksnya SINTA, dan ini SINTA ini diakui oleh Kemendristekdikbud ya. Makanya untuk latihan Bapak dan Ibu membaca supaya membaca SINTA 2 ya, SINTA 2. Nah, membaca SINTA 2 carinya seperti apa? Nah, Bapak dan Ibu silakan buka websitenya, tulis SINTA Ristek BRIN go.id. Nah, /journals ya di sini. Nah, nanti ada tampilannya seperti ini ya, bahwa di SINTA ini tahun 2 tahun yang lalu nih kayaknya. Ada 4.984 jurnal ya. Di sini ada SINTA 1 sampai 6. Jadi semakin nilainya lebih rendah itu semakin bagus. Nah, nanti Bapak dan Ibu lihat di sini SINTA 2, tulis di sini mengenai leadership atau juga organization
education organization misalkan silahkan, atau perilaku organisasi atau kepemimpinan silahkan di sini, sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa melihat urutan jurnalnya. Ya, di sini Bapak dan Ibu bisa lihat bagaimana dia terindeks Scopus, di sini terindeks Scopus dan Garuda, di sini nilai impact faktornya 4,61, di sini 4,36 gitu ya. Berarti kita pilih yang tinggi ya nilai impact faktornya. Nah, high indexnya pokoknya di atas 0,05 ya. Nah, nanti di sini ada citation dalam 5 tahun ya. Jadi yang merujuk jurnal ini selama 5 tahun ada 1088 pembaca, sehingga high indexnya 17, jumlah citasinya kembali 1452. Nah, jumlah citasi ini juga yang dapat menjadi indikator akreditasi daripada jurnal di perguruan tinggi ya. Semakin banyak jurnal ini disitasi, berarti jumlah kebermanfaatan tulisannya juga semakin tinggi, sehingga penting untuk disitasi ya. Saya selesaikan sampai istilah-istilah dulu ya Bapak dan Ibu, nanti kita diskusi. Nah, kalau impact factor apa gitu? Impact factor ini ukuran seberapa kali atau seberapa sering, seberapa banyak sejumlah jurnal tersebut disitasi dalam 2 tahun. Jadi impact factor ini jumlah jurnal yang disitasi selama 2 tahun gitu ya. Biasanya dicirikan dengan impact factor jumlah jurnal yang terpublikasi dalam 2 tahun berapa, misalkan 10, jumlah citasinya 200 misalkan, berarti impact faktornya ada 0,1, berarti layak untuk jadikan referensi gitu. Nah, biasanya kalau kita mencari jurnal yang bereputasi gitu ya, Ibu dan Bapak sudah biasa ini buka Simago jurnal and country rank, sudah biasa belum? Belum pernah coba, Bu. Mohon. Jadi kalau belum, jadi Bapak dan Ibu kan punya tugas untuk mencari 2 jurnal internasional ya. Silahkan buka di website SJR. Jadi ada Simago Journal and Country Rank di situ ya. Nah, nanti dibuka di sininya Bapak dan Ibu, ada di sini ada jurnal rankingnya, ada country-nya dari mana, negaranya dari mana gitu ya. Nah, nanti di sini di layer kedua Ibu dan Bapak bisa menulis ya, misalkan education atau leadership on education. Nah, di sini diserat di situnya. Nah, kategorinya apa? Leadership-nya misalkan. Nah, terus di sini Bapak dan Ibu, karena kata saya harus mencari jurnal yang tahun 2023 ke sini 2020 ke sini ya. Ditulislah di sini 2020. Nanti temuan dari Bapak dan Ibu, mesin Simago ini memperlihatkan ada di layar seperti ini ya. Contoh, saya mencari jurnal Agriculture and Biological Science. Nah, jadi di sini ada ternyata yang paling tinggi ini, yang paling bagus ini adalah Annual Review of Plant Biology ya. Oh, ternyata tipenya book series ya, bisa itu juga jadi referensi ya, bukan jurnal tapi buku ya. Nah, terus nilai SJR-nya 11,59. Oh, bagus, berarti di atas 0,1. Indeksasinya pada Scopus di Q1, berarti dia masuk di dalam kerumunan jurnal yang mempunyai nilai high index yang tinggi. Nah, negaranya penerbitnya di sini ada ya. Nah, kalau misalkan jurnal Ibu dan Bapak tidak ada tanda ya, tanda gembok, nih ada tanda gembok. Nah, itulah Ibu dan Bapak yang dibuka ya. Jangan Bapak buka yang ini ya, walaupun misalkan ini lebih rendah,
tapi masih Q1. Kalau ini mah gratis, kalau ini harus bayar dan bayarnya juga mahal. Apalagi kalau Bapak mensitasi kata-kata daripada autornya itu ada tambahannya bayar ya. Jadi coba dilihat yang open access jurnal yang ada nilai gemboknya, gambar gembok kecil di sini dan terbuka. Ini dari jurnal ya, dia masuk di Q1, high indexnya juga tinggi gitu ya. Terus ini negara negara penerbitnya ya. Jadi kalau misalkan Ibu dan Bapak pengen Indonesia, silahkan di sini kategorinya ditulis ya, countries-nya ditulis di sini, mau di semua atau di countries-nya ya. Jadi memilih biasanya untuk mencari jurnal internasional yang bereputasi memakai Simago Journal and Country Rank ya. Terus kita memilih subjek negaranya bisa, tempat terbit bisa gitu ya. Terus kita di sini bisa kelihatan nih jurnal yang menunjukkan indeksnya Scopus Q1, Q2-nya kelihatan di sini ya. Jadi pilih yang mempunyai gembok yang terbuka supaya Bapak dan Ibu bisa membacanya dengan gratis. Nah, apa sih yang dinamakan Scopus Q1, Q2 tuh gitu ya. Jadi itu merupakan klaster daripada jurnal Scopus. Kalau dia masuk ke Q1 berarti jurnal tersebut berada pada distribusi impact factor 25% ke atas. Kan jumlah tadi disebutkan di sini jumlah jurnalnya ada mana tadi teh 4.000 misalkan. Nah, di sini Elsevier 3.252 jurnal. Nah, dia masuk ke 3.252 jurnal. Berarti yang Q1 ada salah satu kerumunan jurnal di sekitar 700-an. Ya, demikian juga pada Q2. Ini kalau klaster jurnal menurut sebaran normal ya. Jadi ada yang Q1 jurnalnya apa saja, yang Q2 ini yang banyak ya range-nya biasanya, dan middle height jadi menengah gitu ya distribusi impact faktornya dan lain-lain. Tapi kalau misalkan yang rendah itu pada Q4 ini terakhir. Kalau kita kan Sinta 6 gitu ya. Nah, biasanya bagaimana? Yang pertama yang harus Bapak Ibu lihat impact faktornya di sini. Oh, berarti ada Q1, dia nilai impact faktor SJR-nya 2,88, berarti masuk ya. Nah, kalau misalkan untuk guru besar biasanya impact faktornya harus lebih dari 0,5. Nah, ini lihat keberkalaan daripada jurnal. Semakin sering setahun, tapi logis ya, setahun misalkan 2-4 kali dan menunjukkan tren yang naik, berarti jurnal itu sehat ya. Nah, kalau untuk melihat jurnal predator, Ibu dan Bapak buka Biolis ya. Di sini ada nanti kalau kita lihat jurnalnya websitenya Biolis ini nanti berderet itu apa saja yang menjadi predator publishernya ya. Jadi itu yang harus kita hindari. Nah, sebetulnya yang paling penting ini apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mencari jurnal yang akan dituju untuk penulisan ya. Yang berikutnya, ketika Bapak sudah ada grup penelitian atau pengabdian masyarakat, nanti dilihat-lihat tuh jurnal penelitian mengenai temanya organisasi dan kepemimpinan ada tidak gitu ya. Lihat Sinta berapa maksudnya. Nah, kalau Sinta 2 ada, nah itulah menjadi bagian tulisan review jurnal Bapak dan Ibu. Nah, lihat author guideline-nya ya. Terus telusuri literaturnya
Kita bisa melihat database-nya, kita melihat state of the art-nya yang kemarin saya berikan gambarnya itu supaya Bapak dan Ibu bisa terstruktur menganalisis daripada tulisannya sehingga Ibu dan Bapak biasa menulisnya nanti seperti itu. Nah, kalau artikel ini biasanya bisa hasil penelitian, bisa non-penelitian. Non-penelitian ini kita anggaplah pengabdian masyarakat ya. Bisa menjadi juga buku ya. Nah, sistematika artikel hasil penelitian biasanya judulnya harus 14 sampai 18 kata ya. Kalau misalkan di jurnal itu ada ketentuan seperti itu, silahkan ditaati ya supaya kita nanti tidak bolak-balik gitu. Jadi ditaati daripada gaya selingkung daripada jurnal atau template daripada jurnal. Nah, biasanya di bawahnya ada nama penulis ya tanpa gelar akademik. Nanti Bapak cantumkan nama Bapak, terus asal instansi. Nah, asal instansi ini penting supaya nanti kelihatan di jurnal tersebut Bapak kerjasama dari berbagai entitas gitu. Misalkan tidak Uninus saja, tapi instansi asal Bapak. Misalkan Pak Yuyus di mana dinasnya, atau Pak Imam di mana dinasnya, atau ibu yang lain di mana dinasnya. Cantumkan nama instansinya. Terus abstrak ini biasanya 200 sampai 300 kata ya. Nah, abstrak ini sesuai dengan IMRAD ya. IMRAD itu ada introduction, ada method, ada ada resultnya gimana, ada discussionnya ya. Berikutnya pendahuluan. Pendahuluan di sini ada latar belakang. Nah, latar belakang ini harus ada theoretical gap ya, harus ada gap teoritisnya, harus ada fenomena gap. Yang paling penting harus ada riset gapnya. Jadi Bapak dan Ibu harus menemukan riset gapnya ada tidak gitu. Kalau tulisan tanpa permasalahan itu mengarang gitu ya. Jadi tulisan itu harus berbasis permasalahan. Nah, nanti Ibu dan Bapak biasa menganalisis, oh jurnal ini ternyata ada nih permasalahannya gitu. Aduh maaf ya, itu ada backsound. Aman, nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Jadi tetangga punya moge digerung-gerung. Jadi saya harus teriak. Yang berikutnya metode ya, hasil dan pembahasan dan simpulan. Nah, di pengabdian masyarakat juga sama Pak, cuman pada metodenya berbeda ya. Kalau misalkan tadi pada judul berbeda ya, saya sebutkan bahwa pengabdian masyarakat tuh tidak membuktikan lagi atau menjawab permasalahan, tapi bagaimana mengimplementasikan hasil solusi daripada penelitian gitu. Jadi sudah implementasi kalau pengabdian masyarakat itu. Nah, abstraknya ya sama lah, 200 sampai 300 kalimat dalam satu paragraf, terus itunya satu ya, fontnya 12 biasanya. Nah, sama isinya. Ibu suaranya punten, cuman metodenya aja yang berbeda. Perbesar. Iya, ini 200 harus 200 sampai 300. Nah, kalau metode, kalau di metode pengabdian masyarakat ya, tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Kalau metode di penelitian itu adalah bagaimana pendekatan untuk menjawab permasalahan yang Ibu Bapak cantumkan, apakah pendekatan kuantitatif, apakah kualitatif, apakah research and development, apakah PTK. Nah, itu dicantumkan metodenya ya. Kalau pada pengabdian, metodenya itu langkah-langkah kegiatan.
Misalkan satu, analisis lingkungan intermasyarakat atau analisis lingkungan sekolah misalkan. Yang kedua, analisis tugas Bapak leadership. Ya, itu adalah langkah-langkah kegiatan ya, metodenya seperti itu. Itu yang membedakannya. Mana ya? Nah, judul. Nah, biasanya Ibu dan Bapak terjebak memilih judul ya. Jangan judul dulu, tapi cari masalah dulu ya. Biasanya judulnya singkat, jelas, dan mencerminkan isi daripada artikel. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah punya isi artikel, baru gampang menulis judul. Jadi jangan judul dulu ya. Kalau menulis sesuatu itu atau menulis jurnal penelitian maupun pengabdian masyarakat, berangkat dari permasalahan ya, bukan dari judul. Biasanya judul 14 sampai 18 kata. Nah, abstrak tadi disebut berbasis IMRAD. IMRAD itu introduction ya, method, result, and discussion. Ya, biasanya harus ringkas dan padat ya, terus berisi ide-ide yang paling penting ya. Jadi berisi permasalahan yang ada, baik gap teoretikalnya, baik fenomena gapnya, baik riset gapnya ya. Jadi kalau teori kan kita biasanya sulit untuk membandingkan teori, tapi cari permasalahannya aja ya. Jadi memuat masalah dan tujuan penelitian, terus prosedurnya seperti apa, dan di sana ada state of the art. State of the art itu adalah menemukan keunggulan, keunikan daripada tulisan Bapak dan Ibu atau jurnal yang Ibu dan Bapak review ya, itu state of the art-nya. Jadi pada tabel itu ada state of the art. Nah, abstrak ini biasanya satu paragraf, tidak ada singkatan, tidak ada kutipan, tidak ada tabel, dan buat kalimatnya yang sangat efisien dan efektif ya. Jangan menurut hasil penelitian, nah, jangan gitu ya, udah aja hasil penelitian begini, langsung to the point gitu ya pada abstrak tersebut. Nah, kata kunci atau keyword itu biasanya untuk menelusuri artikel tersebut ya, buat kata kunci yang unik, yang sesuai yang ada di dalam artikel tersebut. Terus mempunyai makna yang khas dan jelas gitu ya. Terus biasanya terdiri dari maksimal 3 atau 5 kata ya untuk kata kunci tersebut. Nah, latar belakang ya, latar belakang ini biasanya terdiri dari rasional daripada penelitian tersebut ya, mengungkapkan apa yang menjadi latar belakang penelitian tersebut, apa permasalahannya, bisa diinikan, jangan digerung-gerung. Udah biarin aja. Terus status ilmiahnya seperti apa dan disertai sumber acuannya ya. Nah, ini pada pendahuluan boleh Ibu dan Bapak mengungkapkan data-datanya seperti apa, data kuantifikasinya, data referensinya, misalkan kualitas nilai akreditasi perguruan tinggi. Ada 1.500 perguruan tinggi yang mempunyai nilai akreditasi A atau unggul misalkan, silahkan ya di sana. Justru harus ada itu, dan umum kemukakan permasalahannya yang ada misalkan, sehingga Bapak dan Ibu menulis untuk penjaminan mutu di perguruan tinggi ya. Jadi pendahuluan ini jangan terlalu banyak ya. Harus ada tujuan juga, dan biasanya umumnya 3-4 paragraf. Pada pendahuluan jangan berbentuk puzzle ya. Jadi Bapak dan Ibu hanya
merangkai tulisan orang lain, tapi pendapat Bapak dan Ibu tidak ada gitu ya. Itu tidak boleh seperti itu. Karena nanti kalau kita cek plagiarismenya, tingkat similarity-nya nanti akan tinggi, ya merah semua nanti tulisan Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu mau mensitasi, silahkan menparafrase daripada paragrafnya, ya. Bentar ya. Udah aman Bapak Ibu, punten Mas sekarang masih kedengeran. Aduh. Lanjut ya. Jadi mohon. Jadi pada biasanya Ibu dan Bapak juga harus mencantumkan tinjauan pustaka ya yang berisi landasan teoritis ya. Jadi berisi teori-teorinya apa, konsep-konsep utamanya apa, dan studi terdahulu yang relevan untuk penelitian tersebut. Nah, kalau misalkan Ibu dan Bapak bisa mengadopsi atau memodifikasi model penelitian itu, nah itulah yang disebut state of the art-nya gitu. Jadi Ibu dan Bapak tuh tingkat keunikannya di situ. Jadi di dalam penelitian kita sudah suka salah kaprah ya. Meneliti itu harus menulis yang pertama atau menemukan sesuatu yang pertama. Tidak seperti itu. Bapak mengadopsi, memodifikasi, mengembangkan itu termasuk penelitian gitu ya. Jadi inovasi itu bukan hal yang paling baru, yang baru ditemukan, tidak seperti itu. Tapi Ibu dan Bapak memodifikasinya, mengadopsinya, tapi ada nilai keunikan dan ada nilai kebaruan, itulah inovasi ya. Jadi jangan terjebak dari istilah inovasi itu sendiri. Nah, kalau metodologi biasanya uraian terperinci tentang prosedur penelitian. Saya keungkapkan lagi, kalau metode pada pengabdian masyarakat itu langkah-langkah kegiatan yang dilakukan pada saat Ibu dan Bapak melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Ya, nah kalau metodologi ini berisi data dan sumber datanya, ya, terus jenis jadi bukan kata ahli, pendapat para ahli udah 3 halaman misalkan menurut Sugiono lah, menurut Meleong lah gitu. Barulah pendekatannya adalah kualitatif karena kualitatif bla 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 2 halaman lagi. Ya itu tidak boleh ya seperti itu. Jadi metodologi ini harus terinci, harus jelas mengenai prosedur penelitian yang Bapak dan Ibu lakukan. Datanya apa, sumber datanya apa, jenis penelitiannya apa, pendekatannya, metodenya apa. Misalkan deskriptif atau studi kasus dan lain-lain ya. Nah, kenapa spesifikasi model di sini ya? Supaya untuk memperlihatkan bahwa metode dan pendekatan yang kita pakai ini sesuai, cocok dipakai dalam penelitian tersebut ya. Jadi bisa juga Bapak menuliskan kelebihan daripada metode atau model yang Bapak dan Ibu tulis ya. Jadi itu jangan pendapat para ahli ya, terus banyak, gunakan kalimat-kalimat yang betul-betul efisien ya. Nah, hasil dan pembahasan itu apa? Biasanya menguraikan mengenai analisis dan pembahasan dari permasalahan yang Ibu Bapak cantumkan pada pendahuluan gitu ya. Jadi berisi temuan-temuan penelitian
atau hasil daripada pengabdian masyarakat yang telah dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Apa kelebihannya dianalisis, apa kekurangannya. Kalau misalkan ada faktor-faktor untuk sustainability daripada kegiatan tersebut, cantumkan. Nah, itulah disebut analisis, ya. Nah, jadi pada hasil dan analisis ini harus menjawab permasalahan penelitian dan menunjukkan bagaimana tujuan penelitian tersebut dicapai. Jadi menjawab masalah. Jangan sampai permasalahan A, hasil dan pembahasan B, kesimpulan C gitu kan, tidak ada benang merahnya. Jadi hasil dan pembahasan itu harus menjawab masalah penelitian. Yang berikutnya menafsirkan hasil-hasil penelitian, apalagi kalau misalkan pendekatannya kualitatif gitu ya. Nah, itu harus betul-betul dideskripsikan secara menyeluruh, temuan-temuan lapangannya apa, hasil-hasil penelitiannya apa, dan tafsirkan, analisis. Kalau misalkan menafsirkan itu kan membandingkan gitu, memperdalam, menginterpretasikan gitu-gitu ya dari penelitian tersebut. Nah, barulah di situ Ibu dan Bapak bebas hasil analisisnya seperti apa pendapatnya, dan juga dirujuk oleh hasil sitasi dari jurnal-jurnal yang lain, hasil temuan atau hasil bacaan dari Bapak dan Ibu, atau juga dirujuk oleh teori-teori yang mendukungnya. Itulah pada hasil dan pembahasan, ya. Nah, kalau simpulan dan saran tentunya harus menjawab tadi, ya. Jadi bukan kopas dari pembahasan, tapi bagaimana menjawab pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan memuat dampaknya seperti apa. Dampak inilah yang nanti Bapak dan Ibu akan rekomendasikan supaya ada perbaikan yang baik teknis, baik konten daripada penelitian maupun pengabdian masyarakat pada rekomendasi. Nah, daftar pustaka juga harus lengkap sesuai dengan rujukannya. Jadi yang di daftar pustaka yang ditulis itu yang ada di dalam artikel Bapak dan Ibu. Jangan sampai daftar pustakanya biar keren 200 gitu kan, nggak logis gitu ya, biar banyak gitu. Yang ada di dalam tulisan Bapak dan Ibu, kalau tidak ada nggak usah gitu ditulis di dalam daftar pustaka. Nah, tata cara penulisannya silahkan nanti lihat gaya selingkung daripada jurnal, apakah sesuai apa style ya, atau gaya tulisan daftar pustaka yang lainnya, ya. Untuk menulis daftar pustaka sekarang kita sudah dimudahkan, Bapak dan Ibu sudah ada yang paham menggunakan Mendeley, ada tidak? Sudah biasa? Belum ada, Bu. Oh, belum ada. Nanti kita belajar ya bagaimana menulis daftar pustaka sesuai dengan Mendeley. Nah, kalau bagi saya pribadi, karena saya bukan orang teliti ya, untuk titik koma males banget gitu ngurusinnya. Nah, dengan Mendeley ini kita mudah gitu ya. Cuman di laptop Bapak dan Ibu harus di-download dulu ya sistem Mendeley-nya, terus Ibu dan Bapak coba belajar di YouTube bagaimana menulis daftar pustaka menggunakan Mendeley. Nanti minggu depan kita belajar ya bagaimana menulis yang langsung baik konvensional maupun Mendeley, memakai Mendeley gitu ya. Ini salah satu contoh jurnal penelitian ya. Ini di jurnal internasional. Ini contoh book chapter ya. Book chapter ini juga bisa menjadi proceeding ya ketika kita seminar di Pathum Thani di Thailand. Nah, ini ini juga di jurnal internasional. Ini juga terindeks Scopus, cuman Scopusnya Scopus 3 kalau nggak salah ya.
Nah, kalau ini contoh proceeding juga yang dikeluarkan oleh apa ya? UNESA kalau nggak salah ya. Dia juga proceeding dan terindeks di Scopus ya. Jadi ini nilainya tinggi ya, dan ini sudah diseminarkan di Universitas Semarang di UNES. Nah, ini salah satu contoh tulisan PKM ya pada jurnal PKM. Ini jurnal internasional PKM, ini ada websitenya, ini volumenya, ini ada ISSN-nya. Tadi Ibu dan Bapak sudah belajar kan kalau melihat jurnal itu cek dulu ISSN-nya. Nah, bagaimana ISSN-nya. Terus di sini juga ada apa namanya? History artikel tersebut, kapan diterimanya, kapan accepted-nya, kapan publish-nya gitu. Di sini ada kurun waktunya. Nah, kalau ada kurun waktu berarti jurnal tersebut prosesnya bagus dan benar gitu, sesuai. Jangan sampai kalau publish misalkan November, accepted-nya Desember gitu, receive-nya malah Januari tahun berikutnya, kan itu nggak logis gitu ya. Berarti itu jurnal abal-abal gitu. Jadi tolong dilihat juga artikel historisnya. Ini salah satu contoh jurnal yang internasional yang bereputasi Q4 kalau nggak salah ya. Nah, ini pengabdian kepada masyarakat. Nah, kalau pengabdian kepada masyarakat agak sulit ya, mencari jurnal yang di Indonesia Sinta 2 gitu, agak sulit. Biasanya untuk Dikmas ini juga Sinta 4 ya. Nah, jadi Ibu dan Bapak kalau misalkan yang kebagian pengabdian kepada masyarakat, silahkan cari jurnal Sinta 3, 4 lah. Biasanya untuk jurnal pengabdian masyarakat itu ada. Nah, ini contoh jurnal yang pengabdian masyarakat, tapi dia free ya, tapi ini prosesnya lama ya, tapi makanya Ibu dan Bapak jangan ingin free lah kalau prosesnya lama, walaupun dia Sinta 2 gitu. Yang berbayar aja, tapi jurnalnya yang benar gitu, yang sesuai, terus masa publishernya tidak lama, minimal ketika Bapak dan Ibu ujian akhirnya bulan apa ya? Januari kalau nggak salah ya. Januari itu sudah ada LOA-nya, kalau enggak sudah publish, itu akan sangat bagus gitu ya. Jadi perhitungkan juga waktu atau jurnal yang ditujunya. Ini contoh jurnal pengabdian masyarakat yang mempunyai indeks Sinta 2, impact faktornya 0,27. Jadi kalau Ibu dan Bapak bisa menulis di jurnal ini sudah bisa jadi guru besar kan, lebih dari 0,5 ya. ISSN-nya ada, publisher-nya dari 3 perguruan tinggi kan, tadi harus disebutkan bahwa mitra bestarinya dari 3 perguruan tinggi, ada UI, ada apa AUN, ada ini dari Malaysia kalau nggak salah ya. Bahasanya Inggris, terus frekuensi terbitnya Juli dan Desember, berarti 1 tahun 2 kali terbit, dan jumlah artikelnya ada 8. Dia apa namanya free ya. Ini bagi teman-teman yang pengabdian kepada masyarakat, silahkan dibuka untuk Asian Journal of Community Engagement-nya ya. Mangga Ibu dan Bapak, itu mungkin di paparan yang terakhir kita diskusi. Mungkin Ibu dan Bapak punya ada kesulitan ketika membuat review jurnal untuk tugas individu maupun tugas kelompok sebagai pengganti ujian akhir. Mangga. Baik, izin Bu Dokter, mungkin dari saya dulu ingin menyampaikan pertama laporan terkait dengan progres tugas individu, dan izin juga saya sharein nggak bisa share screen. Oh, di sini share screen-nya. Di kelasnya. Ya, ini sambil ini Bu ditampilkan di layar apa Ya, jadi saya multi screen, satu tampil di layar, saya sambil di laptop, jadi agak culang-cilang ini mencari tampilannya. Ini udah tampil belum?
Udah tampil ya? Udah ya? Sudah. Ya, udah ya. Dokter izin, ini progres kami, alhamdulillah. Untuk yang tugas individu kita coba rekap seperti ini hasilnya. Yang tugas individu, punten. Nah, jadi kalau dilihat dari progres ini teman-teman ada yang beberapa yang belum centang hijau karena mungkin masih ngeblank cara nyari judulnya, dan saat ini kami sedang mencoba melakukan des untuk membantu teman-teman yang belum mendapatkan judul. Yang centang hijau ini sudah ya? dapat 5 judul, Bu. Alhamdulillah udah dapat 5 judul. Ini Bu, judulnya seperti Pak Yana sudah, Pak Imam tinggal 2 judul lagi yang bahasa asing. Pak Asep dan lain sebagainya, intinya sudah progresnya sudah ada judulnya. Kemudian yang menjadi pertanyaan kami itu adalah yang tugas kelompok, Ibu Dokter. Jadi kalau untuk pembagian kelompok sudah tidak ada masalah, hanya baru tadi terlintas insight-nya bahwa sebelum menulis itu harus ada masalah dulu, baru kemudian muncul judul. Nah, yang ingin kami pertanyakan, untuk yang tugas kelompok itu, apakah judulnya itu nanti akan mereferensi ke tugas individu atau kita membuat judul baru yang memang spesifik untuk tugas kelompok yang nanti akhirnya menjadi buku buat kelompok yang di kelompok buku. Ini udah ada di kelompok buku, Bu. Satu kelompok itu 2 orang. Kemudian ada lagi yang kelompok tim penelitian. Ini dibagi menjadi 3 kelompok yang penelitian itu, alhamdulillah sudah ada semua. Dan yang terakhir adalah kelompok jurnal pengabdian masyarakat. Ini pun sudah lengkap, sudah rempeg, alhamdulillah. Tinggal nanti perihal judulnya saja ingin kami pertanyakan, apakah judul itu dikaitkan dengan judul tugas individu atau membuat judul baru yang spesifik untuk tugas kelompok. Mungkin itu aja dulu, Bu Dokter, yang ingin saya tanyakan. Nanti mungkin tambahnya di teman-teman semua. Terima kasih. Mangga, hatur nuhun Pak Yuyus, hebat ya, berarti alhamdulillah pembagian tugasnya sudah selesai dan teman-teman sudah berprogres ya untuk melakukan review dari jurnal yang untuk menjadi tugas individu. Nah, mengenai judul bisa ada 2 kemungkinan, Pak. Ya, bisa sesuai dengan apa yang Ibu Bapak tulis di jurnal, review jurnal, atau juga ada juga yang lain gitu ya. Kalau misalkan dari jurnal yang individu bisa berbentuk pendalaman, tapi harus dikomunikasikan dengan teman-teman kelompoknya gitu. Mau diteruskan judulnya ini dan diperdalam bagian mana gitu, atau mau dirubah judulnya atau dirubah temanya dan lain-lain gitu. Jadi itu bisa dibicarakan di dalam kelompoknya, Pak. Tapi menurut saya lebih bagus yang searah, maksudnya sejenis ya. Jadi tinggal pendalaman. Ini lebih bagus juga kalau misalkan Bapak dan Ibu punya rencana untuk nanti membuat proposal. Jadi mengenai hal itu aja terus perdalam gitu. Jadi nggak terlalu banyak mikir ke yang lain-lain kan gitu. Jadi tinggal memperdalam, terus kita tinggal menganalisisnya. Jadi tolong dibicarakan di kelompok kalau judul bisa dirubah atau juga bisa menjadi dari pendalaman dari hasil-hasil tugas individunya. Itu mungkin ya Pak Yus? Ya, baik. Baik Bu, terima kasih atas pencerahannya. Alhamdulillah, jadi disimpulkan bahwa judul dipersilahkan boleh merujuk dari judul tugas individu ataupun mengcreate judul baru yang memang bisa diangkat. Nah, teman-teman ada pertanyaan? Dan dibicarakan di kelompok, Pak. Oh, baik, di kelompok ya. Iya. Mungkin kalau yang kedua Bu, pertanyaannya ini kelompok kami nih, kelompok saya, timnya ada Pak Yuyus, ya saya sendiri ya, Pak Yuyus, Pak Asep, Pak Sofian, Ibu Rita, dan Ibu Winda gitu. Saya punya masalah Bu seperti ini, bahwasanya di sekolah itu ada yang namanya komunitas komite pembelajar Bu. Komite pembelajar itu adalah guru-guru yang memang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk mengembangkan proses pembelajaran di sekolah. Nah, namun pengamatan kami nampaknya, pengamatan saya sendiri gitu ya, nampaknya si Kombel itu tidak aktif sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah yang nantinya akan mengembangkan
pembelajaran di dalam kelas, di dalam sekolah itu. Nah, akhirnya dari masalah ini, saya ingin coba menyodorkan sebuah judul, bahwa judulnya adalah pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap optimalisasi kombel di satuan pendidikan. Nah, namun kendalanya Bu, ketika bicara tentang kombel atau komunitas belajar, itu sangat sulit menemukan jurnal yang memang tentang komunitas belajar, karena ini baru kan, isu baru yang memang kombel itu baru tahun-tahun ini sejak adanya kurikulum merdeka yang merupakan turunan dari program pemerintah terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Nah, kalau seperti itu bagaimana Bu? Mungkin bisa memberikan pencerahan Bu kepada kelompok kami. Iya, terima kasih Pak Yuyus. Yang dengan Pak Asep dan Pak Sofyan ya. Nah, kalau kombel ini similar, maksudnya sebanding nggak dengan MGMP, Pak? Ya, bisa Bu. Dengan MGMP bisa, karena kombel itu ada tingkat satuan pendidikan yang sifatnya hanya di sekolah, dan ada kombel yang per satuan pendidikan di luarnya, yang mungkin itu bisa ditarik menjadi MGMP, Bu. Nah, ya betul Pak. Jadi kan kalau model MGMP mah dan itu per mata pelajaran malah ya, itu udah Betul. established ya. Betul. Aha, nah itu bisa menjadi dirujuk menjadi model yang mau dikembangkan di sekolah Bapak yang menjadi apa namanya sehingga bisa diimplementasikan gitu. Nah, cuman kalau permasalahannya kan Pak Yuyus ini jurnalnya Kepengabdian Masyarakat ya. Betul Bu, betul. Oh, judulnya tadi pengaruh kepemimpinan itu udah ada pengaruh, berarti metodenya kuantitatif, Pak. Nah, penelitian. Nah, kalau misalkan judulnya aja diganti, bagaimana kalau misalkan judulnya pakai efektivitas kepemimpinan, nah itu juga kuantitatif gitu. Jadi bukan pengabdian kepada masyarakat. Tapi kalau pengabdian masyarakat mungkin judulnya bagaimana si apa namanya keputusan kepemimpinan kepala sekolah itu dalam pembentukan komite pembelajaran ini. Nah, modelnya Bapak bisa mengadopsi dari MGMP. Di MGMP kan tupoksi kepala sekolah udah dijelaskan ya Pak ya? Kalau di MGMP itu sifatnya Bu hanya perkumpulan guru mata pelajaran saja Bu yang dibentuk ya, biasa tingkat kota. Cuman, kalau kepala kan sekolah nggak ada pengaruh kepala sekolah juga dalam pembentukan MGMP tersebut. Ya. Misalkan dia harus memotivasi di dalam pengembangan MGMP atau di dalam pengembangan komunitas pembelajarannya, bagaimana caranya gitu kan, itu bisa dikembangkan Pak menjadi tulisan misalkan. Terus bagaimana manajer pengelolaan kepala sekolah itu di dalam melaksanakan komunitas pembelajarannya atau dalam mendukung pelaksanaan komunitas pembelajarannya, itu bisa dijadi tulisan. Maksud saya dirujuklah dari model yang dilaksanakan oleh MGMP gitu Pak. Oh, baik Bu Dokter. Nah, judulnya jangan pakai pengaruh, jangan pakai efektivitas, itu adalah penelitian. Bisa juga misalkan penguatan gaya kepemimpinan transformasional kepala sekolah di dalam mengembangkan komite pembelajaran di mana gitu Pak. Oh iya, baik Bu. Udah memperlihatkan implementasi kan? Baik Bu. Cukup clear. Namun nanti ini Bu izin, kalau untuk pengabdian itu kan sifatnya kita modelnya nanti bisa dalam bentuk penyuluhan atau seminar Bu ya, ke lapangan itu betul. Artinya nanti temuan kami tentang konsep-konsep kepemimpinan itu yang bisa didiseminasikan di sekolah lokus kita, seperti itu Bu mungkin ya? Ya betul, 100 Pak Yuyus, leres pisan. Jadi ketika Pak Yuyus sudah berdiskusi dengan Pak Asep dan Pak Sofyan mengenai model komunitas pembelajarannya, modelnya yang bagus, barulah diundang stakeholder di sekolah tersebut, termasuk kepala sekolahnya. Nanti kan di sana ada apa yang harus dikembangkan dan ada yang harus diperkuat. Nah, itulah nanti temuan daripada pengabdian kepada masyarakat untuk ditindaklanjuti, Pak. Ya, baik Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Dokter pencerahannya. Ya, siap. Selamat berjuang. Mudah-mudahan
3 minggu kelar di lapangannya ya Pak ya. Amin, Jadi amin, setelah amin. UTS bisa presentasi yang pertama. Insya Allah. Bu Dokter izin lagi ya yang ketiga. Nah, nuhun Wilujeng, mangga yang lainnya. Izin bertanya Bu, boleh? Imam Bu. Pak Imam, silahkan. Ya, siap. Begini Bu, alhamdulillah bagus sekali. Screen-nya ditutup dulu. Oh, siap. Pak. Siap Bu. Begini Bu, materi yang tadi memberi pencerahan yang luar biasa kepada saya, terutama Bu. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, untuk tugas pribadi, apakah tadi syarat jurnalnya harus mengacu pada syarat-syarat yang Ibu sampaikan, Bu? Harus ada impact-nya berapa, terus ada opusnya tadi. Itu yang pertama, Bu. Terus yang kedua, khusus untuk yang menulis buku, Bu, yang satu kelompok 2 orang, apakah itu nanti kita yang menentukan, Bu, judul bukunya, atau masih dalam lingkup kepemimpinan, Bu? Seperti itu. Dan sistematika penulisannya gitu, apakah sama nggak Bu dengan yang pengabdian masyarakat dan penelitian, begitu Bu? Mangga Pak. Jadi alhamdulillah, terima kasih Pak Imam. Nah, untuk tugas individu, apakah harus sesuai? Betul Pak, harus sesuai supaya Bapak bisa memilih jurnal yang baik dan benar gitu ya. Jadi Bapak sudah terbiasa membaca jurnal yang sesuai sehingga Bapak nanti menulis tema. Kalau tidak sesuai kan gadgetnya Pak ya gitu. Jadi satu itu harus sesuai dah. Tapi kalau misalkan mengenai impact faktornya, karena jarang biasanya yang mempunyai jurnal kita yang mempunyai impact faktor yang tinggi gitu. Impact faktor diabaikan lah. Tapi mengenai misalkan Bapak memilih harus jurnal yang ber-ISSN, harus linier, terus harus ada mitra bestari. Nah, itulah yang diharuskan supaya Bapak terbiasa membaca jurnal yang baik gitu. Nah, mengenai buku, mangga dibagi tugas aja. Jadi buku ini adalah book chapter ya yang dibangun secara bersama dengan ditulis oleh 8 kelompok, berarti apa ya? 8 kelompok. Nah, yang berisi Iya Bu, 8. artikel-artikel, bisa penelitian, bisa pengabdian masyarakat. Tapi temanya sama, mengenai kepemimpinan dan perilaku organisasi gitu. Temanya sama. Mau nulisnya bebas langsung Bapak. Kita bahas ketika presentasi ya, mana yang seharusnya, yang baik, yang sesuai gitu. Nah, nanti buku juga karena kontribusinya semua orang nanti dimasukkan ke dalam penulisnya. Berarti ada 16 orang kan penulisnya. Dan saya dengan Pak Jenderal itu adalah editornya, Pak. Jadi nggak mengambil alih tugas Bapak gitu ya. Jadi kita membuat buku sama-sama dengan tema yang segitu. Kenapa kita buat buku itu? Karena selama ini jarang buku rujukan untuk khususnya tema organisasi, kepemimpinan dan perilaku organisasi, terutama di lembaga pendidikan. Banyaknya kita mengadopsi total quality management di industri gitu, tapi di pendidikan ya khususnya untuk kepemimpinan dan organisasi itu jarang ada yang membahasnya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa nanti menjadi rujukan banyak orang, kan menjadi jariah ilmu bagi kita semua ya. Di sini ada teman-teman publisher nggak? Ini penerbit ayah nggak? Kayaknya nggak ada Bu. Setahu saya kan. Oh ya, nanti kalau misalkan nggak ada, kita bisa minta tolong, ada kakak kelas Bapak, Pak Vidya, mahasiswa saya S3, beliau publisher, atau mungkin di LPPM Uninus ya, ada. Jadi nanti draft tulisan Bapak dan Ibu bisa diterbitkan di sana. Nah, mengenai pembayaran, kan biasa rereongan Pak, sekitar yang tahun kemarin satu buku tuh 1.700.000 bagi 16 orang, ya 100 ribuan lah. Etang-etang meser baso tumpah. Ya, nanti bisa diatur lah sama teman-teman di kelas ya. Nanti saya kasih nomor Pak Vidya
atau napi nomor paholik ya paholik. Mangga, ada lagi terakhir di tempat saya belum ada Bapak Ibu. Nah, kalau tidak ada, kebetulan adan juga. Jadi nanti tolong Bapak dan Ibu kita aktifkan WA grup kita kalau ada permasalahan yang perlu dikonsultasikan ke saya, silahkan dikemukakan di WA grup saja. Nah, ini adalah periode coaching klinik Pak, ketika Bapak dan Ibu menulis Halo, manuskrip di jurnal. halo. Mungkin. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bapak bertanya. Ya, Bu. Ini kalau pertanyaan tadi dari Pak Yuyus sudah lengkap dari Pak Yuyus. Kebetulan saya sekelompok dengan Pak Yuyus, kemudian Pak Imam juga tadi teknik penulisan sudah. Saya menggarisbawahi dari teman-teman berkaitan dengan kegiatan perkuliahan besok, penekanan dan penjelasan dari Ibu, Bu. Kita jam pertama hari ini Pak Wasta dengan Dr. Wasta dengan Dr. Helma itu tanggal 10 dan 17 itu kerja di lapangan, Bu, kuliah di lapangan. Nah, untuk mata kuliah Ibu berkaitan dengan kepemimpinan ini, apakah minggu depan untuk 2 atau 3 minggu depan kita juga ke lapangan atau tidak, Bu? Soalnya kalau jam pertama di lapangan, jam kedua tidak di lapangan, kami mengkhawatirkan mangkarunyakan teman-teman dari daerah begitu, Bu. Kalau harus luring begitu, Bu. Mohon penekanannya, Ibu. Untuk Berarti Bapak tidak baca matriks saya yang tugas individu, Bapak. Padahal udah tertera itu tanggalnya, Bapak lagi ngapain gitu. Jadi pertemuan begini tidak harus sebetulnya Pak. Ini tuh pertemuan karena saya belum menyampaikan bagaimana caranya aja gitu. Jadi untuk minggu selanjutnya karena di minggu ke-5 sampai 8 itu Bapak apa itu namanya di lapang ya? Di lapangan on. Nah, baru nanti UTS tuh upload juga di lapang. Oke, udah di lapang bola, lapang basket silakan. Mohon Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu bermasalah, silahkan di WA grup aja di apa namanya? Komunikasinya. Ya, dikomunikasikan. Komunikasikannya. Ya. Mohon Ibu hatur nuhun Ibu. Ya, mangga sami-sami. Mangga Bapak dan Ibu, alhamdulillah udah adan juga Pak. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Insya Allah kepada Pak Erwin, kalau masih ada yang ditanyakan via WA grup aja Pak. Sudah ada panggilan bagi kita semua. Mohon maaf di WA grup saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf literanya diisi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, saya Mas Sugeng lagi di mana Pak Sugeng? Sugeng habis dari mana? Pak Sugeng di mana Pak Sugeng? Katanya mau jalan-jalan. di Bekasi di IBES. Pak Sugeng. Pak Sugeng. Ya, lagi makan. Udah selesai. Mantap. Besok ketemu Pak Sugeng. Laluin orang lain nih. Mantap. Ayo. Ya, siap, Bon. Yuk, bangga Pak Sugeng. Sedena. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana? Di sini. Betul acan absen mau diterang enggak? Absen lah. Besok lu lift. Tak nge-lift tak. Mohon izin lift. Mohon izin.